Shalom, selamat malam Ibu Lia. Selamat malam, Nael. Apa kabar? Luar biasa. Oke, sehat Bu. Puji Tuhan, sehat. Nael gimana? Puji Tuhan sehat. Nah Bu, di sini saya pengen tanya nih, Ibu pekerjaannya sebagai apa ya Bu? Puji Tuhan, selain sebagai ibu rumah tangga, saya juga dipercayakan Tuhan untuk melayani di Gereja Sungai Yordan Singkawang sebagai ibu gembala. Wah, sibuk banget berarti ya Bu ya. Enggak juga. Sibuk itu kan tergantung kita memandang segala apa yang dipercayakan kepada kita. Apakah kita mau lihat itu sebagai satu kesibukan atau satu pelayanan? Oh, Jadi berarti kalau pelayanan itu bukan satu kesibukan, tapi panggilan. keren Bu, siap. Nah, kalau boleh tahu Bu, setiap kesibukan Ibu ini maksudnya berbeda dari pelayanan ya atau apa? Menurut Ibu, kesibukan Ibu selama seminggu biasanya ngapain aja Bu? Atau sebulan itu ngapain aja Bu? Sebulan itu ngapain aja? Iya, Ya maksudnya ada yang melayani selain sharing firman Tuhan, dari ya firman. kan? Kita mempersiapkan firman Tuhan. Kita juga kalau ada keluar ya jangan lupa untuk kita jangkau jiwa, ya. Nah, itu merupakan tugas yang utama. Terus ya lakukan sebagai tugas sebagai ibu rumah tangga, Wah, seperti keren. itu. Bagaimana Ya, Ibu bisa mengatur waktu jadi rumah tangga? Terus Ibu bisa mengatur waktu sebagai pelayan full timer ya kalau boleh tahu ya? iya, iya, full timer. Jadi tentu bisa karena di dalam keluarga juga itu adalah satu bentuk pelayanan. Jadi itu tidak bisa dipisahkan, ya. Jadi dalam keluarga juga kita melayani. Saya sebagai istri, sebagai seorang ibu, bukan memandang ibu rumah tangga itu sebagai satu tugas, tetapi itu juga bagian daripada pelayanan. Sama seperti saya melayani juga di gereja gitu. Jadi itu adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Seperti itu ya. Tentu saja tugas yang utama tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga itu yang terutama, ya kan? Kalau itu menjadi fokus, maka tidak terabaikan ya, maka Ya, kita ya. bisa tetap menjadi berkat, menjadi kesaksian seperti itu. Wah, luar biasa pengalaman hidup Ibu. Mungkin ada pengalaman yang Ibu sampaikan ketika menjadi pelayan Tuhan. Bagaimana pelayanan yang berkesan menurut Ibu? Ataukah ada pelayanan yang tidak terlupakan di dalam sepanjang hidup Ibu? Hmm. Baru-baru ini ya, belakangan ini dari tahun 2016 kita kan gereja kita ini terus bergerak dalam kegerakan jangkau jiwa. Nah, Iya. yang membuat saya ini takjub adalah bagaimana orang-orang yang biasa yang tadinya belum mengenal Tuhan, tapi kehidupan mereka itu mengalami eh, satu pergumulan sehingga ada yang mengambil keputusan sampai mau bunuh diri seperti itu. Dan ketika ada tim kita yang melayani orang ini, akhirnya dia mengalami kasih Tuhan dan dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Artinya dia mengalami kasih Tuhan sehingga dia sungguh-sungguh dalam Tuhan dan sekarang menjadi orang yang menjadi berkat, menjadi tanda Oke. ajaib kepada orang-orang lain. Ada banyak, ada 100 berapa orang Wow, puji yang Tuhan sudah ya. dia menangkan bagi Tuhan. Seperti itu. Jadi karena ada apa? Karena ada orang yang memberitakan tentang kasih Tuhan kepada dia. Sehingga yang tadinya kalau bayangin aja kalau nggak ada orang yang beritakan kasih Tuhan kepada dia, pasti dia bunuh diri mati. Ya kan? Kemana dia? Betul. Ya kan? Nggak selamat pastinya. Tapi karena dia ngalamin kasih Tuhan, akhirnya dia membagikan kasih Tuhan itu juga kepada setiap orang. Jadi sudah banyak orang yang akhirnya dibaptis melalui pelayanannya dia gitu. Nah itu yang sangat berkesan. Bukan cuma satu orang, banyak ya. Ketika kita bagikan tentang kegerakan jangkau jiwa,
banyak orang yang menangkap ini, para pelayan-pelayan Tuhan juga dan jemaat Tuhan juga, orang-orang awam ya, yang terdiri dari ibu rumah tangga, ya, para pengusaha, anak-anak sekolah, ya, para karyawan, ya, dengan berbagai profesi yang ada, mereka bangkit untuk memberitakan kasih Tuhan kemana aja. Akhirnya ada banyak jiwa yang dimenangkan dan jiwa-jiwa itu juga akhirnya sekarang menjadi para penjangkau. Jadi Oh, kita menjadi tanda ajaib bagi orang lain dan orang lain yang sudah dimenangkan itu juga menjadi tanda ajaib lagi kepada orang-orang yang di luar sana seperti itu. Nah, ini yang sangat sangat menurut saya tuh sangat luar biasa gitu loh. kayak begitu. Bagaimana kasih Tuhan itu dinyatakan. Lihat ada usia yang udah 80 tahun, 90-an tahun gitu ya. Kalau mau dilihat dari kepercayaan mereka itu udah begitu lama seumur hidup mereka, tapi ada aja waktu yang Tuhan berikan kepada mereka kesempatan untuk orang ini bisa mengenal Tuhan Yesus dan akhirnya menyerahkan hidup mereka untuk Tuhan dan menyerahkan hidup mereka untuk dibaptis seperti itu. Itu kan ajaib sekali. Udah Amin. usia 80-90 tahun. Kalau dulu susah banget kan Ya, ketika kita mau eh, memberitakan firman Tuhan atau kasih Tuhan kepada mereka, mereka bilang kan, aduh saya udah tua, saya udah lama dengan kepercayaan saya seperti itu. Tapi waktu-waktu ini, ketika kita membagikan kasih Tuhan kepada mereka, hati mereka begitu terbuka dan mereka ambil keputusan. Bahkan mereka bisa bilang sama anak-anaknya, jangan halangin mama atau papa ya untuk mama mau dibaptis, mama mau mengenal Tuhan. Nah, oh, kita lihat di papa Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Nah, itu yang membuat saya terkesan, membuat saya menjadi lihat bahwa Tuhan tuh kasih kesempatan kepada setiap jiwa-jiwa gitu loh untuk boleh mengenal kasih Tuhan. Nah, yang terutama bagaimana kita yang harus merespon dalam hal ini, menangkap, oh Tuhan maunya apa? Tuhan mau untuk kita menjadi tanda ajaib, membagikan kasih Tuhan kepada setiap orang. Kalau kita nggak mau bergerak, maka kita nggak tahu tuh bagaimana orang-orang ini, ya kan? ya, Kita, di mana mereka harus mendengar tentang kasih Tuhan, harus ada orang yang memberitakan. Nah, amin. siapa lagi kalau bukan setiap kita orang yang percaya? Jadi ini yang membuat saya sangat bersemangat, gitu ya, Ya, dengan pastinya. apa yang Tuhan kerjakan. Oke. Berarti ini adalah penggenapan praktis amanat agung ya, Bu. Seperti itu ya, Bu ya. Betul. Iya, Jadi kita amanat agung mengerjakan, Amanat agung itu adalah panggilan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Jadi bukan program gereja. Ya, ya, dimanapun kita betul. berada, itu adalah hal yang harus kita lakukan. Ya. Nah, pertanyaan saya untuk Ibu. Bagaimana bisa Ibu memanage orang sebanyak itu untuk melakukan program, bukan program, amanat agung yang Ibu lakukan seperti sekarang, memotivasi atau memekar semangat mereka gitu. Menduplikasi. Jadi kita Duplikasi ya. lakukan dulu, ya, kita lakukan dulu tentunya. Nah, kita latih mereka. Kita terus bagikan itu. Terus, 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 sampai itu benar-benar mereka tangkap. Jadi mereka melakukan apa yang kita lakukan. Seperti itu. Kan Tuhan Yesus juga mengajar murid-muridnya juga demikian. Tuhan Yesus bawa murid-muridnya ketika mempraktekkan menyembuhkan orang sakit, ya kan, Ya, ya, dan mengusir setan-setan dan akhirnya murid-muridnya juga menduplikasi gitu loh, melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, sama. Jadi itu ya. juga yang harus kita lakukan. Jadi itu yang saya Amin. lakukan juga. Amin. Berarti kita melakukan dulu, ketika itu mereka juga ngikutin otomatisnya ya, Bu ya. Betul. Jadi kita nggak Tidak. cuma berkata-kata, tetapi kita mempengaruhi mereka dengan tindakan kita, Ya, perbuatan kita, mereka mengikuti kita dan akhirnya mereka akhirnya terlatih seperti itu juga. ya, benar, benar. Jadi seperti itulah ya, Bu ya. Hmm. Sungguh luar biasa Bu pengalaman Ibu. Mungkin ada beberapa kata motivasi atau kata penyemangat untuk kami yang di luar sana yang ingin melakukan panggilan amanat agung juga. Mungkin ada yang terkendala karena berbeda latar budaya. Mungkin di tempat Ibu orang-orangnya welcome gitu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang di mungkin berbeda tempat, berbeda juga pandangan mereka, berbeda juga dengan cara tanggapan mereka Bu. Mungkin Hmm. ada beberapa kata Bu. Ya, yang pertama kita harus mindset kita ini dulu yang harus kita ubah, ya. Karena apa? Oke lah, kalau mau dilihat, oh mungkin daerahnya beda,
ya kan, budayanya berbeda, nggak seperti yang di tempat Bulia seperti itu. Nggak, mindset ini harus diubah. Kita memang terbatas, tapi kan kuasa Tuhan nggak terbatas. Kalau Iya, Tuhan udah perintahkan, pergilah jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Tuhan nggak bilang, oh kalau ke suku ini itu memang agak sulit loh. Nah, kalau ke A ini lebih mudah. Tuhan nggak ada bilang begitu. Nah, jadi yang pertama mindset kita dulu, cara kita berpikir dulu, itu yang harus diubah. Cara pandang kita dulu kita harus ubah. Kita harus iya, lihat cara bahwa pandang ya, Bu. Tuhan itu mengasihi setiap orang. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena cakapnya kita bisa menangkan jiwa. Itu semua karena roh Tuhan. Tugas kita ini hanya penabur. Kita menaburkan benih. Benih apa? Benih kasih Tuhan, benih firman. Ketika kita berkata kepada orang itu, Tuhan mengasihi kamu. Itu adalah firman. Dan firman itu yang bekerja. Roh Kudus yang bekerja, yang akan mengubahkan hati orang. Ya, perbuatan baik kita, ya, dengan apa yang kita miliki, kita berikan kepada mereka bentuk perhatian kita. Nyatakan kasih Tuhan itu melalui kehidupan kita. Jadi nggak cuma ngomong aja gitu loh. Nah, kita Iya, tahu orang itu kesulitan, ada kesusahan. Yuk, kita kumpul-kumpul lah. Yuk, kita bantu. Seperti itu. Jadi, benar-benar eh, mereka bisa ngerasakan Tuhan melalui kehidupan kita. Jadi, mindset kita dulu yang kita ubah. Nah, kemudian yang kedua apa? Langsung praktek. Jangan banyak pikir. Jangan iya, pikir, aduh, ini gimana ya? Nah, ini yang harus kita menangkan dulu. Menangkan dulu ketakutan di dalam diri kita. Karena biasanya kita tuh takut ditolak. Ya, kita takut, nanti kalau saya beritakan tentang kasih Tuhan kepada orang ini, orang itu nggak mau, orang itu menolak. Nah, ini yang harus kita terobos dulu, gitu ya. Nah, jadi ketika kita mulai melangkah, ingat, percaya bahwa Tuhan itu menyertai. Nah, tentu saja Tuhan akan kasih kepada kita hikmat. Ya kan, bagaimana kita melayani orang itu. Ya, kita nggak injilin dia, kita nggak berdebat tentunya. Ya, kita hanya berdoa buat dia. Saya percaya tidak ada orang yang menolak yang namanya menerima perbuatan baik. Ya, ketika iya. kita berdoa buat orang, itu adalah salah satu perbuatan baik. Ya kan? Mau nggak, boleh nggak saya berdoa buat kamu, supaya Tuhan memberkati kamu, Tuhan berikan kesehatan. Nah, orang-orang yang sakit, kita bilang, kita berdoa buat mereka, seperti itu. Orang-orang yang saat itu sedang mungkin lagi ada masalah, kita ketemu dengan mereka, mereka udah ngobrol-ngobrol lalu cerita, seperti itu kan. Ya kita mulai masuk berdoa buat mereka. Berdoa nggak usah panjang-panjang, minta Tuhan berkati mereka. Di dalam doa kita itu adalah ada firman Tuhan yang kita ucapkan, kita Ya, bilang benar. Tuhan engkau mengasihi eh, saudaraku ini. Itu adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu kan tidak akan kembali dengan sia-sia, ya kan? Nah, Roh Kudusnya akan bekerja. Jadi, yang selalu membuat kita tidak melangkah itu karena pikiran kita sendiri yang membatasi. Ya, Nah, jadi mindset kita ubah. Yang kedua adalah kita harus langsung bertindak. Jangan terlalu banyak menimbang-nimbang. amin. Aduh, ini nanti kalau nggak dimuridkan bagaimana? Ya kan? Benar, Sekarang benar. urusan muridkan itu nanti. Yang penting bagaimana kita melangkah dulu. Melangkah dulu untuk sampaikan dulu bahwa ada Tuhan yang mengasihi mereka. Ya kan? Nah, nanti kemudian barulah itu kita follow up. Barulah nanti mereka apa namanya Bertumbuh bisa dalam pengajaran diberikan. lah ya, Nah, jadi yang pertama dulu itu harus kita lakukan. Kalau terlalu banyak eh, teori. yang kita pikirkan, ujung-ujungnya kita nggak lakukan apa-apa. Iya, Ya, benar. kita hanya sibuk berpikir, tapi kita nggak melakukan. Kita tidak praktek. Apa hasilnya? Kan Betul. gitu ya. Iya, iya, betul. Mhm. Ya itu. Kemudian ya yang ketiga, ya kita harus percaya Tuhan tuh menyertai. Kalau Iya, Tuhan menyertai, apa saja pasti Tuhan berhasil. Walaupun mungkin saat itu dia belum menerima, tetapi ingat bahwa firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, firman Tuhan tuh nggak pernah gagal. iya, Kita sudah katakan kepada orang itu, Tuhan Yesus mengasihi kamu, walaupun dia mungkin menolak, ya. Kita juga nggak langsung ngajak dia ke gereja, tidak, ya. Kita juga nggak bawa nama gereja. Kita hanya memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka bahwa ada seseorang yang mengasihi dia gitu loh. Nah, suatu saat ya kan dengan cara Tuhan yang ajaib orang ini bisa datang kepada Tuhan ya. Mungkin kita nggak pernah, udah lama nggak pernah ketemu. Mungkin itu kita ketemunya di kota lain atau di jalan seperti itu ya kan.
Ya, Nah, tapi suatu saat ada aja cara Tuhan untuk ternyata ini orang bisa kenal Tuhan, ya kan? Nah, itu. Jadi kita percaya bahwa ada penyertaan Tuhan. Dan amin. ketika kita lakukan amanat agung Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi sadari penyertaan Tuhan, ya. Sehingga Ya, itu akan, kalau kita sudah lakukan itu, kita akan menerobos setiap pikiran yang namanya tidak bisa, ya. Kita betul. pikir, saya ini nggak pandai berkata-kata, ya kan? Saya ini nggak fasih Ya, bicara. Lalu, aduh gimana ya nanti orang menolak saya? Kita udah merasa insecure duluan, kemudian kita udah merasa takut. Tapi ketika kita mulai melangkah, ingat loh ya, hanya memenangkan jiwa itu yang akan membuat sorga itu bersorak-sorai loh. Ketika ada jiwa yang dimenangkan, ya malaikat di sorga itu bersorak-sorai. Nah, jadi itu yang luar biasa seperti itu. amin. Terima kasih Bu untuk jawaban yang Ibu berikan sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat membakar semangat kita untuk terus menjangkau jiwa Bu. Baik Ya, Bu, sama-sama mungkin Noel. ada satu kata terakhir buat para penonton untuk menutup wawancara kita pada malam hari ini. Ya, eh, oke. Kita harus terus menyala-nyala ya. Tuhan, firman Tuhan bilang begini, jangan padamkan roh, ya. Amin. Artinya kita harus giat melayani Tuhan. Melayani itu Amin. bukan berbicara hanya sebatas di dalam gereja aja, tapi dimanapun kita berada, dalam setiap aspek kehidupan kita, kita harus menjadi tanda ajaib bagi Amin. semua orang. Karena kita ini adalah tanda ajaib, kitab yang terbuka. Amin. Tuhan bisa, orang lain bisa melihat kasih Tuhan melalui hidup kita. Jadi dimanapun kita berada, ayo kita menjadi tanda ajaib bagi setiap orang. Terus Amin. mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita akan terus menjadi berkat. Amin. Amin. Baik Bu, terima kasih untuk berkatnya pada malam hari ini. Saya izin pamit untuk menutup wawancara kita pada malam hari ini. Terima kasih ya Bu, God bless selalu. Terima kasih juga Mel untuk Eh, kesempatan yang diberikan. Sampai Tuhan Yesus ketemu di lain waktu ya memberkati. Bu ya. Ya.